Halo sobat semua, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah anime Kaminaki Sekai no Kami-sama di part ketiganya. Kesatria yang sebelumnya telah diubah menjadi wanita, yaitu Bettran, kini kembali ke kerajaan. Namun ia langsung diusir sebab penjaga gerbang itu sudah tidak mengenalinya. Penjaga itu tahu kalau Bettran adalah seorang pria, bukan wanita seperti dirinya. Bettran akhirnya kembali ke hutan. Ia merasa sedih karena telah ditelantarkan, padahal ia adalah seorang kesatria kerajaan. Lalu Yukito datang menghampiri Bettran dan mengajaknya untuk bergabung dengan sektenya, sebab Bettran sudah dibuang oleh kerajaan dan Yukito akan menjamin keadaan Bettran sebagai seorang kesatria. Bettran akhirnya luluh dengan ucapan Yukito dan bergabung di sektenya. Di desa Kakuri, Gaiju lagi-lagi datang menyerang mereka. Yukito kemudian menyuruh Mitama untuk membantu mereka. Yukito kemudian menyuruh Mitama untuk menghentikan Gaiju itu. Mitama pun mengeluarkan pedang legendaris yang berasal dari bawah laut. Namun saat dipakai untuk menghabisi Gaiju, pedang tersebut malah langsung patah. Yukito marah karena Mitama malah mengeluarkan pedang yang sudah berkarat. Gaiju kini akan menyerang mereka. Untungnya Bettran datang menghentikan Gaiju itu dan menghabisinya dengan pedangnya. Yukito yang melihatnya merasa sangat terkejut sebab ia melihat ada sesuatu di pedang Bettran yang muncul seperti sihir. Ia juga senang karena kini sudah mendapatkan pion yang bagus. Yukito lalu mengajak para warga desa yang ada di sekitarnya itu untuk bergabung dengan sektenya. Ia menjanjikan kesatria sucinya yaitu Bettran akan melindungi kebun dan lahan mereka jika Gaiju menyerang. Sehingga nantinya mereka tidak akan merasa ketakutan lagi bila Gaiju menyerang. Mulai dari sini, Yukito menggunakan segala cara untuk merekrut anggota sektenya. Ia menugaskan Aluna dan Shirunu untuk menawarkan pelanggannya minuman gratis bila mereka mau masuk ke dalam sekte Yukito. Ia juga menawarkan kepada para warga sebuah benda yang bisa membuat makanan menjadi awet dan disimpan dalam waktu yang lama. Untuk orang-orang yang masuk ke sektenya akan mendapatkan benda tersebut. Selain itu juga ia memberikan makanan yang enak kepada para warga dan juga mengobati para warga dengan kekuatan Mitama. Semua itu ternyata berhasil membuat pengikut Mitama menjadi 100 orang. Yukito sebenarnya memilih cara itu karena di dunianya sekarang tidak ada yang namanya konsep dewa ataupun agama, sehingga akan sulit dijelaskan dan diterima. Hal itulah yang membuatnya mengubah bentuk dari sektenya yang sebelumnya dibentuk atas dasar kepercayaan, namun sekarang dibentuk atas dasar keuntungan, seperti yang sudah dilakukan Yukito, yaitu mendapatkan minuman gratis, makanan gratis, serta pengobatan gratis. Yukito sebenarnya masih merasa ragu dengan kekuatan desa itu, sebab ia tak tahu butuh berapa banyak pengikut untuk bisa mengalahkan kekaisaran. Yukito kemudian bertanya kepada Bettran mengenai jumlah pasukan kekaisaran. Bettran merasa kalau Yukito sepertinya akan menantang sang kaisar. Yukito menjelaskan bahwa ia hanya ingin melindungi desa itu. Bettran akhirnya memberitahu bahwa yang membuat pasukan ibu kota menjadi kuat adalah bukan karena jumlahnya, melainkan pasukan elit yang dikendalikan langsung oleh kaisar, dan kekuatan Bettran tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Sebab pasukan elit itu dipinjamkan kekuatan khusus oleh sang kaisar. Setiap orang dari pasukan itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan satu gunung. Yukito lalu bergegas menemui Mitama dan menanyakannya apakah ia bisa melenyapkan gunung. Dengan percaya diri, Mitama mengatakan kalau ia bisa dengan mudah melakukannya jika ia sudah memiliki 10.000 pengikut. Yukito sangat kesal karena Mitama sama sekali tidak berguna. Yukito lalu pergi menemui Bettran dan menanyakan tentang pedangnya itu, karena sebelumnya ketika ia mengalahkan Gaiju, ia hanya menggunakan pedang tersebut. Yukito berpikir sepertinya pedangnya itu memiliki kekuatan khusus. Bettran mengatakan bahwa Yukito saja yang tidak mengetahui cara memakainya.
Menurut Yukito, sepertinya memang pedang tersebut memiliki kekuatan sihir. Yukito kemudian menanyakan di mana pedang tersebut dijual. Karena jika memilikinya dalam jumlah yang banyak, maka mereka pasti bisa melawan pasukan kekaisaran. Akan tetapi, benda seperti itu ternyata hanya diberikan oleh kaisar untuk pasukannya dalam tingkat tertentu. Sumber dari kekuatan benda itu hanya kaisarlah yang mengetahuinya. Setelah itu, Yukito mengadakan rapat bersama Kuren dan Shirunu. Yukito memberitahu mereka bahwa desa mereka sedang dalam bahaya. Namun sampai sekarang pasukan kekaisaran belum datang menyerang mereka. Yukito menyarankan jika pasukan kekaisaran telah datang, ia ingin agar mereka berdua segera mengevakuasi warga. Kuren menolak rencana itu karena jika melakukan hal yang sembrono seperti itu, para warga bisa saja langsung dilenyapkan dalam waktu yang singkat. Yukito mengatakan jika saja ia memiliki 10.000 pengikut, pasti mereka akan dengan mudah menang melawan pasukan kekaisaran. Namun Shirunu memberitahunya bahwa di desa mereka hanya terdapat 2.000 orang, sebab semua desa Kakuri memiliki batas jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh kaisar. Sehingga untuk mengumpulkan 10.000 pengikut itu juga mustahil. Yukito menyadari bahwa desa Kakuri ternyata bukan hanya desa mereka saja. Kuren pun menjelaskan desa-desa Kakuri tidak diketahui jumlahnya. Namun semua desa Kakuri mengelilingi ibu kota kerajaan. Dan semuanya berisikan orang-orang yang diasingkan seperti mereka. Sementara itu di dalam hutan ada seorang wanita yang sedang melawan Gaiju. Dengan kekuatannya itu ia bisa mengalahkan Gaiju bahkan sekaligus menghancurkan gunung. Ia adalah Atar yang merupakan salah satu dari pasukan elit kekaisaran. Di sisi lain, Yukito yang sedang depresi kemudian dihampiri oleh Shirunu. Shirunu ingin agar Yukito menceritakan beban yang sedang ia pikirkan, sebab Yukito juga ia sudah anggap sebagai keluarganya. Yukito bercerita bahwa ia awalnya yakin bisa melindungi desa bersama dengan Mitama. Namun untuk melawan pasukan kekaisaran dalam keadaan sekarang itu sangat mustahil. Yukito seketika langsung teringat dengan perkataan ayahnya. Yang awalnya sektenya hanya memiliki ratusan orang, kini menjadi puluhan ribu pengikut. Semua itu berkat ayahnya mengambil alih para pengikut dari sekte yang sudah ia kalahkan. Jadi jika Yukito ingin menambah pengikutnya, maka ia juga harus mengambil alih wilayahnya. 1 bulan pun telah berlalu. Veteran yang saat itu sedang berjaga di hutan bertemu dengan Atar. Veteran terkejut karena ia tidak merasakan aura keberadaan dari Atar. Atar kemudian memindai veteran dan akhirnya mengetahui kalau veteran adalah kesatria suci kerajaan. Merasa kalau veteran telah berkhianat dan bekerja sama dengan desa Kakuri, Atar berniat untuk menghabisinya juga. Veteran kini menyadari kalau yang di depannya adalah salah satu dari pasukan elit kekaisaran. Namun setelah bertarung, Veteran langsung dikalahkan. Veteran ingin agar Atar menghabisinya saja. Akan tetapi Atar menolaknya karena ia ingin keterangan Veteran tentang perubahan gender yang ia alami. Lalu saat Atar melihat desa Kakuri, ia sangat terkejut karena melihat desa itu sangat berbeda dari desa Kakuri lainnya.